3 syarat tobatnya kalau kita punya dosa sama manusia sama dengan 3 syarat tobat manakala kita punya dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kudu stop dosa kita, kemudian kita kudu menyesali dosa kita, dan yang kedua menyesali dosa kita, yang ketiga kita kudu berazam berjanji dengan sepenuh hati kita tidak akan ulangi dosa kita. Ini syarat tobatnya sama dengan syarat tobat kepada Allah yang 3. Nah, kalau kita punya dosa sama manusia, syarat tobatnya di samping 3 itu ditambahin 1. Apa syarat tobatnya? Kalau kita punya dosa sama manusia, kita harus mendapatkan ridho, kita harus mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita zalimi, dari orang yang pernah kita sakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sebesar-besarnya, dengan syukur bil qalbi, syukur bil lisan, dan syukur bil arkan. Kita bersyukur kepada Allah dengan syukur di dalam hati kita, syukur dengan lisan kita, dan syukur di dalam perbuatan kita atas limpahan nikmat dan rahmat yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangunkan kita dari tidur semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membuka mata kita dari tidur kita, akan tetapi Allah juga kembali membuka iman kita. Sebab ada orang, kalau orang tidur di bawah, ada orang yang matanya nggak dibuka lagi sama Allah. Banyak orang begitu. Bablas tidurnya. Kemudian ada juga orang yang matanya dibuka sama Allah, dibangunkan lagi sama Allah dari tidur, tapi imannya nggak dibuka, imannya nggak dimelek. Makanya banyak orang-orang yang bangun tidur ketika matanya dimelekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, larinya bukan wudu, bukan ke kamar mandi untuk bersuci dan berwudu, larinya bukan ke masjid, perjalanan bukan ke masjid, tapi begitu dimelekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah min dzalik, larinya malah ke tempat maksiat. Ini orang-orang yang dimelekin matanya sama Allah, tapi imannya nggak dimelekin. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita bersyukur pagi ini Allah memelekkan mata kita, membuka mata kita, dan Allah juga memelekkan kembali iman kita, sehingga dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bangun lagi dari tidur, kita bisa hadir di sini, memenuhi kewajiban kita kepada Allah, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Kita berdoa mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan di masjid tercinta ini semuanya senantiasa mendapat limpah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kerabatnya, beserta kita selalu mengucapkan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di pada mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebelum saya lanjut ngomong, saya mau nanya dulu, biasanya kajian sampai berapa Pak Ustaz? Sampai syuruk ya, sampai ada suara bel, gitu. Berhenti dan begitu ya. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ibunya ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi telah diutarakan oleh Bapak Imam kita, Bapak Ustaz Haji Hasan, bahwa tema kajian kita pada pagi hari ini adalah syarat-syarat diterimanya taubat. Walaupun pengajian ini bukan pengajian rutin ya,
Namun yang namanya judulnya pengajian bukan ceramah umum gitu ya. Makanya saya tetap ingin mengacu kepada rujukan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan pengajian kita pada pagi hari ini merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi biar ada rujukan yang kita hari. Syarat diterimanya taubat atau syarat-syarat diterimanya taubat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Nah, sebelum menjawab tema ini kita harus tahu dulu apa itu taubat. Taubat menurut para ulama secara bahasa itu taubat artinya kembali. Kemudian ulama menjelaskan atau mendefinisikan bahwa arti taubat secara istilah itu adalah ar-ruju' min af'alil majmu'ah ila af'alil mahmudah. Nah, ini pengertian taubat menurut para ulama. Ar-ruju' min af'alil majmu'ah ila af'alil mahmudah. Taubat itu artinya kata para ulama, ar-ruju' kembali min af'alil majmu'ah dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, ila af'alil mahmudah, kepada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun di sini yang dimaksud, yang diucapkan itu perbuatan, tapi perkataan itu juga masuk ke dalamnya. Jadi taubat itu kalau secara luasnya itu ar-ruju' min af'ali wa aqwalil majmu'ah ila af'ali wa aqwalil mahmudah, begitu ya. Kembali dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya menuju kepada perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Ini pengertian taubat menurut para ulama. Luas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara taubat, berarti taubat itu kan tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari maksiat. Kita berbuat maksiat, kita kudu bertaubat. Kita berbuat dosa, kita kudu bertaubat. Di dalam kitab ini dikatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib hukumnya dari segala dosa. Jadi kita wajib bertobat dari dosa kita. Dosa itu Pak, maksiat itu ada dosa kita kepada Allah, ada dosa kita kepada manusia. Sekarang saya tanya Pak, kalau dosa kita kepada Allah itu banyak atau sedikit Pak? Hah? Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau bahasa orang Betawi ya, rupanya bujibun dosa kita Allah. Jadi kalau dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah doang, la tata'allaqu bihaqqin adami, enggak ada kaitannya dengan dosa kepada manusia, dosa kita kepada Allah. Jadi kan Allah itu memerintahkan kepada kita imtithalul awamirillah wajtinabil nawahi, mengerjakan apa-apa yang Allah perintah, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kan perintahnya begitu. Imtithalul awamir wajtinabil nawahi, mengerjakan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ketika apa-apa yang Allah perintahkan justru kita tinggalkan, dan apa-apa yang Allah larang malah kita kerjakan, nah di sini berarti kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa coba kira-kira dosa kita sama Allah? Ini gak ada kaitan dengan manusia. Dosa kita kepada Allah apa contohnya? Sombong. Ya, memakai pakaian Allah, itu dosa kepada Allah. Kemudian apa lagi? meninggalkan sholat, ini dosa kepada Allah. Dan tadi
Imtisalul awamirillah wa jinabi nawahi. Imtisalul awamir wa jinabi nawahi. Mengerjakan apa yang Allah perintah, mengerjakan apa yang Allah larang. Kita disuruhnya kan mengerjakan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ketika perintah Allah kita tinggalin, larangan Allah malah kita kerjain, di situ kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat yang terakhir. Ini dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum khamar itu kan harusnya ditinggalin, tapi malah kita kerjain, dosa Allah. Berjudi itu kan harusnya kita tinggalin ya. Tapi malah kita kerjain, dan di sini kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dosa zahir, Pak. Ini baru dosa zahir kita kepada Allah. Belum dosa batin kita. Apa dosa batin kita kepada Allah? Dosa yang secara kasat mata tidak terlihat. Kalau kita judi, kalau kita ninggalin sholat kan biasa. Itu namanya dosa zahir. Sekarang dosa batin apa? Dosa batin kita kepada Allah, dosa yang tak terlihat. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini juga termasuk dosa kita kepada Allah. Tidak pandai bersyukur. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara syukur, saya teringat ada sebuah kisah seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham suatu ketika pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, beliau melihat ada seorang laki-laki paruh baya, matanya buta, kemudian kakinya tidak ada, tak punya kaki, tangannya juga nggak sempurna memegang, nggak sempurna memegang seperti orang seperti itu, dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan koreng dan luka. Laki-laki ini menepi dari keramaian pasar, ada di sudut pasar. Dari kejauhan diperhatikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Laki-laki ini seperti sedang melafazkan satu kalimat. Syekh Ibrahim bin Adham penasaran, lalu beliau dekati. Ketika dekat, ternyata terdengar laki-laki ini sedang berzikir kepada Allah dengan sebuah kalimat zikir yang sangat indah. Tapi zikirnya bukan seperti zikir yang kita baca, agak berbeda. Kalau kita tadi zikir sama guru kita pada sholat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu seterusnya. Atau tadi kita baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, zikir laki-laki ini kan seperti zikir yang kita baca. Seperti apa zikirnya? Zikirnya begini: alhamdulillah ala ni'amihi al-'azimah wa atayahul jazimah. Masya Allah. Itu zikir seorang laki-laki buta, tak punya kaki, tangannya juga tak sempurna, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan koreng dan luka. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat yang sangat besar, wa atayahul jazimah, dan telah memberikan aku anugerah yang sangat agung. Subhanallah. Syekh Ibrahim bin Adham nangis, Pak. Dia hampiri laki-laki muda tersebut lalu bertanya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Tuan, tadi aku perhatikan Anda berzikir dengan kalimat zikir yang sangat indah, sementara aku melihat keadaan Anda saat ini sangat memprihatinkan. Aku ingin bertanya kepada Anda, nikmat Allah yang besar yang seperti apa yang telah Allah berikan kepada Anda? Anugerah Allah yang agung yang seperti apa yang telah Allah berikan kepada Anda? Laki-laki ini kemudian menjawab, wahai Tuhan, kata laki-laki buta, walaupun mataku buta, kaki juga tidak ada, tanganku tak sempurna, bahkan tubuhku dipenuhi dengan koreng dan luka, dan orang-orang pun sepertinya enggan dekat-dekat dengan aku. Tapi aku masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan aku lisan untuk menyebut asmanya, dan Allah masih memberikan aku hati untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada aku. Allahu Akbar.
Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Bayangkan Pak, orang kita nggak punya kaki, tangan nggak sempurna, sekujur tubuh dipenuhi dengan korek dan luka, dia masih bersyukur kepada Allah. Dia aplikasikan rasa syukurnya itu dengan kalimat zikir yang sangat indah. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayyahu jazimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat yang sangat besar dan anugerah yang sangat agung. Orang dalam kondisi seperti itu saja masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita punya anggota badan yang lengkap, kita punya keluarga yang lengkap, kita punya pekerjaan, kita punya rumah buat tempat kita pulang. Maka siogianya rasa syukur yang kita tunjukkan kepada Allah itu harus lebih besar daripada rasa syukur yang ditunjukkan oleh laki-laki kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pantas sekali ketika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka di situ kita dikatakan itu artinya kita sedang bermaksiat kepada Allah, kita sedang berbuat dosa kepada Allah. Maksiat itu bukan maksiat zahir seperti kita meninggalkan sholat, seperti kita berjudi, minum khamar dan lain sebagainya, tapi maksiatnya maksiat batin yang tidak terlihat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada judul materi kita, syarat-syarat diterimanya taubat. Jadi setiap kita berbuat dosa, setiap kita berbuat salah, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Karena memang kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat kan memang selalu cenderung berbuat baik. Malaikat tidak pernah berbuat salah. Makhluk Allah yang paling taat itu malaikat. Kita ini bukan malaikat. Kadang kita cenderung berbuat baik, kadang kita cenderung berbuat salah. Kemudian kita juga bukan iblis, bukan setan yang selalu cenderung berbuat salah. Tidak ada namanya setan, namanya iblis berbuat baik itu kan. Yang namanya iblis dan namanya setan pasti selalu cenderung berbuat kesalahan, berbuat dosa. Kita bukan malaikat yang selalu cenderung berbuat baik. Ada kalanya kita juga berbuat salah. Kita juga bukan iblis yang cenderung berbuat salah, tapi kadang-kadang kita juga berbuat yang benar. Maka dari itu, disinilah kita diperintahkan untuk taubat dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya potensi malaikat itu semakin besar tumbuh di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan supaya potensi iblis itu semakin terkikis dari diri kita, semakin terkikis dari hati kita. Itu makanya kita diperintahkan untuk selalu bertobat manakala kita berbuat dosa. Iblis Pak, iblis itu satu waktu sempat pernah ingin bertobat kepada Allah. Iblis sempat ingin bertobat kepada Allah. Ya, dia kan sudah ngerasain surga. Nikmatnya surga bagaimana, iblis sudah ngerasain. Dahsyatnya neraka bagaimana, iblis sudah tahu. Makanya satu waktu yang mungkin iblis lagi ngomong ya, dia sempat pengen tobat kepada Allah. Akhirnya karena dia pengen tobat kepada Allah, mau ngomong langsung agak berani, dia iblis nemuin Nabi Musa, mau minta tolong disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia nemuin Nabi Musa? Karena kan Nabi Musa itu wakallama Allah Musa taklima. Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap, bisa bertutur kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi Muhammad dapat gelar Habibullah, Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, Nabi Musa dapat gelar Kalimullah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Jadi bedanya Nabi Musa dengan Rasul-Rasul yang lain, kalau Rasul-Rasul yang lain menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril, termasuk junjungan kita Nabi Muhammad menerima wahyu dari perantara malaikat Jibril. Sementara Nabi Musa kalau menerima wahyu, beliau langsung naik ke bukit Tursina, di situ beliau bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Cuma bertutur katanya Nabi Musa dengan Allah jangan disamain sama kalau kita lagi ngopi, ngomong di pos ronda, ya, jangan disamain. Itu beda. Nabi Musa ada belas lagi Allah, bisa bertutur kata dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Makanya Nabi Musa kan sempat, kalau bahasa anak muda sekarang itu gede rasa Pak, sempat gede rasa, GR, karena merasa sudah bisa bercakap-cakap dengan Allah, sudah bisa bertutur kata dengan Allah. Nabi Musa pernah ngomong gini sama Allah, pernah nanya, ya Allah, ada gak sih orang lain yang lebih dekat hati dengan engkau dibandingkan aku? Aku merasa sudah begitu dekat dengan engkau, aku bisa bertutur kata dengan engkau, bercakap-cakap dengan engkau. Masih ada gak orang lain yang lebih dekat lagi dengan engkau dibandingkan aku? Kata Allah, Musa, kamu jangan takabur, jangan GR, jangan sombong. Walaupun kau bisa bertutur kata dengan aku, bercakap-cakap dengan aku, tapi jarak antara kau dan aku itu masih terhalang oleh 700 dinding penghalang. Jadi Nabi Musa bisa bertutur kata dengan Allah masih terhalang oleh 700 dinding penghalang.
Ada wahai Musa orang lain yang lebih dekat lagi dengan aku dibandingkan dengan kau. Nabi Musa sujud Pak, rasa bersalah, udah dirasa. Ada beliau nanya, siapa yang Allah orang yang jaraknya dengan kau lebih dekat lagi dibandingkan aku? Siapa yang mengalahkan kedekatanku dengan engkau? Allah jawab, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku berikan kepada mereka satu bulan yang bernama Ramadan. Apabila mereka beribadah di bulan Ramadan tersebut, siang harinya mereka puasa, malam harinya mereka qiyamul lail, mendekatkan diri kepadamu, maka terbuka hijab, terbuka jalan antara mereka dengan Allah. Jadi ternyata kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan beribadah, iman dan wahtisaban, dengan kesungguhan dan keikhlasan, dengan iman, kedekatan kita dengan Allah mengalahkan kedekatan Nabi Musa dengan Allah. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis ingin tobat, minta dijembatani oleh Nabi Musa kepada Allah. Sehingga cerita Nabi Musa menghadap Allah, kemudian berkata bahwa iblis ingin tobat. Allah kemudian mengajukan persyaratan, aku bisa saja menerima tobatnya iblis tapi dengan satu syarat. Turun Nabi Musa, ketemu lagi sama iblis. Bagaimana Musa? Udah ketemu Allah? Udah. Apa kata Allah? Bagaimana caranya supaya tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya cuma satu, wahai iblis. Apa? Kau harus memuliakan keturunan-keturunan Nabi Muhammad alaihissalam. Kau harus memuliakan keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam. Syarat pertama. Apa kata iblis? Kalau bahasa kita mau tak ada permasalahan. Kalau itu syaratnya, biarin, mendingan saya kekal, mendingan gua kekal di neraka daripada harus menghormati Adam dan keturunannya. Itu iblis Pak. Tambung kalau bahasa orang Betawi mah. Kena tambung Pak. Parkuk gitu. Kalau udah katanya. Iblis itu kan dosanya cuma satu memang. Ya, dalam Al-Quran itu, ketika Allah berkata kepada para malaikat, wa yaquluna rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat semuanya fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, dia nggak mau sujud. Apa wastakbar, dia sombong. Dia sombong, nggak mau sujud. Padahal yang Allah perintahkan itu sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Jadi kalau makhluk lil makhluk ini namanya sujud penghormatan. Kalau makhluk lil khaliq ini namanya sujud ibadah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Dan yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Iblis memang dia sombong, dia nggak mau sujud sama Adam. Bahasanya kan begini, iblis ketika nggak mau sujud sama Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Saya dari api, Adam dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ini sombong. Makanya hati-hati dengan dosa sombong. Orang kalau punya dosa sombong, ini gua orang paling pintar di komplek ini. Ini gua orang paling kaya di komplek ini. Ini gua orang paling gagah di komplek ini. Ini gua orang paling tinggi jabatan di komplek ini. Hati-hati kalau udah ada ucapan-ucapan begitu keluar dari mulut kita, itu artinya hati kita sudah memasukkan sifat-sifat iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada judul bicara kita tentang taubat, syarat diterimanya taubat. Di dalam kitab ini dijelaskan, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqil adami. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, untuk dosa-dosa terkait antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan kita, di dosa-dosa kita sama Allah, la tata'allaqu bihaqqil adami, enggak ada kaitannya sama manusia, dosa kita kepada Allah Tuhan. Maka falaha salasatu syurut, syarat taubatnya supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat taubatnya ada 3. Nah, ini baru menjawab judul kita pada kali ini. Jadi kalau kita punya dosa kepada Allah, dosanya Allah doang, enggak ada kaitannya sama manusia. Manusia juga dosanya Allah. Maka falaha salasatu syurut, syarat taubatnya supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 syarat. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Kita harus stop kemaksiatan tersebut. Di sana diterimanya taubat, ya maksiatnya dulu stop, dosanya dulu stop. Misalnya kita punya kebiasaan dosa judi.
judi online ataupun judi offline. Ya, hati-hati lagi malam judi online. Orang nggak bisa lihat kalau orang lagi judi. Ya. Cuma modal mainin jari doang. Yang namanya judi mah, mau judi offline, judi online ya tetap dosanya masih sama. Haram juga. Kita punya kebiasaan judi ini. Ya. Kalau kita pengen taubat, pengen dosa kita diampuni oleh Allah, tobat kita diterima oleh Allah, ya syaratnya kita harus stop judi. Ustaz, saya udah stop judi ada 3 bulan mah. Kemarin ada teman saya indik-indikin baik, saya dibujukin baik, main juga dari sekali. Itu kira-kira taubat saya diterima apa kan? Belum diterima karena masih ngulang. Jadi stop kemaksiatan. Ini syarat pertama diterimanya tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasani, yang kedua, ayyan dama ala fi'liha. Ini syarat tobat yang kedua, Pak. Kalau tadi syarat tobatnya kita harus stop kemaksiatan, enggak cukup stop doang ternyata, Pak. Yang kedua syaratnya supaya tobat kita diterima, ayyan dama ala fi'liha. Kita kudu nyesel atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kita cuma stop, kita kudu nyesel. Yang namanya orang nyesel dari dosanya, yang namanya orang nyesel dari dosa itu, implementasinya, perwujudannya dari menyesal itu, salah satunya jangan didongeni. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di masa lalu jangan kita dongeni di masa depan. Contoh, masih mudanya kita preman misalnya, minuman apa baik pernah kita cobain, obat-obatan apa aja pernah kita cobain. Kita bertobat nih, udah stop. Apalagi ngobrol-ngobrol sama cucu, kita ngomong begini. Kalau saya orang Betawi biasanya kalau bahasain cucu itu ngomong. Gak tahu kalau di komplek ini kan banyak ya, ada orang Sunda, ada orang Jawa ya. Kalau orang Jawa biasanya kayak angkum gitu. Kalau orang Sunda biasanya kalau bahasain cucu aki. Kalau saya orang Betawi ngomong. Ada orang misalnya dulunya preman, suka mabok, di kemudian hari udah tobat sebetulnya, udah gak mengurangi yang dia lakukan dosa-dosa yang dia lakukan di masa muda dulu. Lagi ngobrol sama cucunya ngomong begini, engkau mantap dulu lagi zaman engkau muda, minuman apa juga pernah engkau cobain. Dengan penuh kebanggaan cerita begitu didongeng maksiatnya di masa lalu. Ini orang tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih didongengin kesalahannya di masa lalu, artinya belum menyesal. Karena apa? Masih didongengin. Karena salah satu orang menyesal itu tandanya harus nggak boleh didongengin dosanya di masa lalu. Gitu. Makanya jangan dipakai ya, bagi kita yang dulu pernah punya dosa, nggak punya salah, jangan sampai kita didongengin kesalahan kita di masa lalu, di masa depan. Kepada siapapun itu, kepada anak, kepada cucu, udah tobat ya sudah. Nggak usah disebut-sebut lagi, apalagi menyebutnya dengan penuh kebanggaan. Wah, saya mah dulu lagi saya masih gerakan nih, maupun di masjid ini. Siapa juga orang merasa PLN dulu takut semua sama saya. Ya hati-hati, ini belum dikatakan tobat kalau gini. Masih bangga dengan dosanya di masa lalu, dengan kemaksiatan di masa lalu. Dan kemudian yang ketiga, syarat supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyazima alla yauda ilaiha abada. Berazam, berjanji dengan sepenuh hati kalau kita tidak akan mengulangi dosa itu lagi sampai kapanpun. Nah ini Pak, kalau kita punya dosa kepada Allah, syarat tobatnya ada 3. Yang pertama, kita kudu stop perbuatan dosa kita. Kemudian yang kedua, kita kudu menyesal dengan perbuatan dosa kita. Dan yang ketiga, kita harus berazam, berjanji dengan sepenuh hati kita tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila salah satu syarat aja kita tidak penuhi, tobat kita belum diterima. Kalau ketiga syarat ini kita penuhi, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila satu syarat aja kita nggak penuhi, kita udah stop maksiat, ya kan? Kita juga udah nggak ulangi,
kita ceritain maksiat kita. Nah ini juga artinya kita tobat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga syarat ini merupakan mata rantai, merupakan komponen yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Punya dosa kepada Allah, syarat taubatnya ada tiga. Yang pertama stop, kemudian yang kedua kudu nyesel, jangan didohili, dan yang ketiga kita harus berazam, berjanji dengan sepenuh hati kita tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, ditambah kita tambahin dengan kita membaca Sayyidul Istighfar misalnya, seperti yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tambah dengan sholat malam, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat malam kita, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa sama Allah, ya. Dosa sama Allah. Sekarang bagaimana kalau dosa sama manusia? Kalau dosa sama manusia, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syarat tobatnya ternyata lebih banyak ketimbang kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Sudah cukup? Belum ya? Nanti dunia. Sedikit lagi. Berapa menit lagi? 5 menit. Mohon maaf, saya takut kebablasan Pak ini. Jadi kalau kita punya dosa sama manusia, dalam kitab ini dikatakan wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Kalau kita punya dosanya sama manusia, apa Allah sih tidak dosa, tapi punya dosanya sama manusia, falaha arba'atun syurut, maka syarat taubatnya supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Ada 4 syarat kalau kita punya dosa sama manusia. Ternyata banyak kan punya dosa sama manusia syaratnya ketimbang kita punya dosa sama Allah. Kalau kita punya dosa sama Allah, syarat taubatnya cuma 3, diampuni dosa-dosa kita. Tapi syarat taubat kalau kita punya dosa sama manusia, ternyata syarat taubatnya ada 4, ya. Hadhihi salasatu, 3 syarat taubatnya kalau kita punya dosa sama manusia sama dengan 3 syarat taubat manakala kita punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kudu stop dosa kita, kemudian kita kudu menyesali dosa kita, dan yang kedua untuk menyesali dosa kita, yang ketiga kita kudu berazam, berjanji dengan sepenuh hati kita tidak akan mengulangi dosa kita. Ini syarat taubatnya sama dengan syarat taubat kepada Allah yang 3. Nah kalau kita punya dosa sama manusia, syarat taubatnya di samping 3 itu ditambahin 1. Apa syarat taubatnya? Kalau kita punya dosa sama manusia, kita harus mendapatkan ridho, kita harus mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita zalimi, dari orang yang pernah kita sakiti. Misalnya pernah nempelin orang, pernah mukul orang, atau pernah mengambil hak orang dengan cara zalim, ya. Maka cara taubatnya ya harus stop, harus nyesel, jangan ulangin. Ditambah 1 lagi, kalau kita punya dosa sama manusia, kita harus mendapatkan maaf, kita harus mendapatkan ridho dari orang yang pernah kita zalimi. Begitulah, ya. Ini syarat taubat supaya taubat kita diterima, baik itu ketika kita punya dosa sama Allah ataupun ketika kita punya dosa sama manusia. Sekarang kalau terkait kita punya dosa sama manusia, kita pengen minta maaf sama dia, kita rasa udah jolimin dia, cuma orangnya belum meninggal, bagaimana caranya? Nah dalam hal ini para ulama memberikan solusi. Kita pernah punya dosa sama orang, misalnya kita pernah ribut sama orang, pernah mencaci maki orang, atau pernah memukul orang, kita pengen banget minta maaf. Kita gak mau nanti di akhir hayat kita atau bahkan ketika kita wafat, kita susah di sononya nanti. Kita pengen minta maaf, kita pengen minta keridhaan atau keikhlasannya. Tapi ini orang udah meninggal,
Bagaimana caranya? Ulama memberikan solusi begini, Pak. Yang pertama, kita harus cari ahli warisnya. Kalau dosa kita pernah memukulnya, cari ahli warisnya, minta maaf sama ahli warisnya. Nah, saat ini dengan kerendahan hati, Bapak datang padamu karena di masa lalu Bapak pernah punya salah dengan Bapak. Mohon buatan pintu maaf untuk Bapak. Misal pertama, ahli waris itu bertahan nggak ketahuan. Solusinya kata ulama, banyak-banyak membaca istighfar. Niatkan istighfar yang kita baca ini buat orang yang kita zalimi dan juga buat kita. Kemudian bersodakoh, niatkan sodakoh yang kita keluarkan itu untuk orang yang kita zalimi, dan niatkan sodakoh yang kita keluarkan itu untuk kita. Dan istighfar ini, sodakoh ini bukan yang bersifat temporal, tapi yang bersifat kontinu, yang bersifat istiqomah terus menerus. Biasanya kita istighfar 100 kali sehari semalam. Kita punya salah sama orang, kita pengen salah kita diampuni oleh Allah dan mendapatkan keridoannya dari orang yang sudah wafat tersebut. Istighfar setiap hari itu 100 kali. Kita niatkan istighfar kita buat orang yang pernah kita zalimi dan buat diri kita. Kemudian kita juga harus sedekah. Setiap Jumat misalnya kita sedekah 50.000, 100.000, rutin itu setiap Jumat, jangan pernah putus. Kita sedekah, kita niatin kepada orang yang pernah kita zalimi. Ya, kita belum sempat minta maaf sama dia, ya, tapi kita ingin meraih keridoannya. Nanti dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kata para ulama yang akan menyampaikan maaf kita kepada orang yang kita zalimi. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Tadi juga sudah ada suara suruh ya Ustaz ya. Saya yakin hadirnya saya di sini di samping berkat wasilah Ustaz Henry, tentunya ini merupakan bagian dari kemudahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hadir di sini Pak, bukan merasa paling pintar, bukan merasa paling taat, naudzubillah subhanallah min dzalik, tapi saya hadir di sini yang pertama saya niatin ibadah. Kemudian saya niatin silaturahim sama jamaah Masjid Al-Ma'mur Villa Mutiara Cirebon. Apabila ada kata-kata yang benar yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bareng-bareng kita amalkan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari kebodohan saya. Saya mohon keikhlasannya untuk Bapak sekalian bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada saya. Tadi kita sudah baik sekali kita tutup dengan doa. Sebelum kita doa, kita baca kita surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hati-hati yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Iman kita Allah jadikan iman-iman yang selalu kuat menegakkan syariat-syariat Allah, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Allah selalu sehatkan lahirnya dan batinnya kita. Allah berkahkan rezeki kita dan kita niatkan kesehatan lahir batin yang Allah berikan, keberkahan rezeki yang Allah berikan semata-mata untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Sayyidi, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta yubadi ni'amahu jadul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain fi kulli sana. Allahumma adrikna ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah
اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم إن الدعاء دعاءك والدعاء دعاءك الجمال جمالك وقوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فباركه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره بحق دعائك وضحائك وجمالك وقوتك وقدرتك أعطني ما أعطيت عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخير كلام إلى التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.